Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santriwati yang berbahagia, semoga senantiasa sehat walafiat. Amin ya Rabb. Materi selanjutnya kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu termodinamika. Termodinamika itu berbeda dengan teori kinetik gas. Dia beda dengan teori kinetik gas. Perbedaannya itu bahwa dalam termodinamika itu tidak memerlukan besaran makroskopis. Jadi dia tidak memerlukan besaran makroskopis. Artinya gini, semua proses termodinamika itu selalu dapat dinyatakan dalam besaran makroskopis. Seperti kan makroskopis kan dapat diukur langsung, seperti tekanan P kan biasanya lambangnya, kemudian volume P, kemudian kecepatan P yang kecil, kemudian kapasitas, dan kapasitas itu adalah C, kemudian dan suhu. Nah, ini ukuran besaran yang bersifat makroskopis. Contoh, misalnya gini, ada dalam suatu tabung itu, ada suatu tabung gitu ya, tabung itu berisi gas. Saya buat ilustrasinya, ini ada tabung ya, tabung ini kita isi dengan gas. Sini ada pengisapnya namanya piston, ini gas, sini gas gitu ya. Nah, di sini di luar gas ini namanya lingkungan. Jadi ada lingkungan. Di sini dalam ini namanya sistem. Gas ini sebagai sistem. Kemudian ini pembatas sistem. Yang ini tadi namanya pengisap atau piston, dimana pistonnya dapat bergerak gitu. Kita lihat dulu bahwa yang namanya sistem ini sistem ya. Pertama kita lihat ada sistem itu. Sistem itu adalah ini namanya sejumlah gas dalam suatu wadah. Nah, wadahnya ini adalah tabung kita keluar. Dalam suatu wadah yang menjadi pusat analisa, yang menjadi perhatian kita, yang menjadi perhatian kita untuk dianalisis. Nah, ini sistem ini adalah sejumlah gas, namanya sistem. Berikutnya kita lihat lagi, ada di sini namanya lingkungan.
Nah, lingkungan ini itu keadaan di luar sistem. Keadaan di luar sistem. Kemudian ada lagi namanya pembatas sistem. Pembatas sistem itu adalah sistem yang dipisahkan. Ini sistem yang dipisahkan. Misalkan suatu batas sistem. Suatu ini batasnya, suatu batas sistem, dimana sistemnya itu bisa tetap, bisa juga bergerak. Karena ini bisa tetap, bisa bergerak. Jadi dalam tabung sistem, di luar sistem namanya lingkungan, kemudian ada pembatasnya. Sekarang saya uraikan lagi di sini. Jadi kalau kita lihat pada gas dalam tabung itu berarti gas itu berarti adalah gas ini yang menjadi analisis kita itu adalah sistem. Kemudian daerah di luar gas itu merupakan lingkungan, berarti daerah di luar gas itu kan sistem ya. Nah, sistem itu merupakan lingkungan. Dia merupakan lingkungan. Kemudian tabungnya itu sendiri, wadah tadi ya, tabung itu dinamakan pembatas nih, pembatas sistem. Itu dia bisa bergerak gitu kan, bisa tetap. Batas itu artinya gini, pembatas tabung pembatas ini bisa tetap atau bergerak. Bergeraknya contohnya piston. Nah, sekarang kita lihat bagaimana usaha yang dilakukan dalam sistem ini. Sekarang kita perhatikan dulu. Kita masuk kepada usahanya. Usaha atau kerja gas. Kita lambangnya dengan huruf W. Nah, sini kalau kita perhatikan, kita ambil tadi tabung, ada tabung bentuk silinder. Kita gambarkan dulu ilustrasinya. Ini. Nah, di sini kita ambil piston. Ini ada piston di sini. Kemudian piston bisa bergerak juga nanti. Nah, ini pistonnya yang kita anggap bisa bergerak nanti. Anggap ini silinder dengan piston yang dapat bergerak. Kita anggap aja silinder dengan piston tadi, pengisap tadi, itu dapat bergerak bebas. Anggapannya begitu, dapat bergerak bebas. Berarti di sini ada bergerak bebas, berarti dia lewat lintasan delta ya, perubahan delta I. Nah, kita anggapnya ada delta I nya. Di sini berarti ada perubahan volumenya, delta volume. Sini kemudian dari sini ada gaya gitu ya. Nah, ini gayanya sini besarnya F sama dengan tekanan dikalikan luas. Ini namanya silindernya. Silinder.
sini kita perhatikan bahwa silinder ini kan itu kan diisi gas. Itu isi gas yang menempati volume. Ya, sisi gas itu yang menempati volume P, yang menempati volume berarti P. Kemudian kita anggap gas itu menekan, kan karena ini ada gas, berarti gas itu menekan ke segala arah. Jadi perhatikan sih bahwa gas itu menekan ke semua bagian tabung ini, ke semua bagian silinder ataupun piston, termasuk sini piston. Jadi gas itu menekan dinding di dalam tabung ini dan juga menekan piston gitu. Jadi dengan tekanan, kan rumus tekanan kan Q sama dengan gaya persatuan luas. Itu kan rumus tekanan. Sehingga gaya yang bekerja itu berarti gaya yang bekerja berarti F ini kan, maka F sama dengan tekanan dikali A. Nah ini tadi menggerak ke atas gitu. Sekarang kita lihat prosesnya. Jika seandainya gas di dalam silinder itu mengembang kan berarti dia menekan gitu. Jika gas itu apabila gasnya itu mengembang, maka piston itu bergerak. Maka piston atau pengisap tadi itu akan bergerak ke atas dengan lintasan yang ditempuhnya ada delta Y, setinggi delta Y ini lintasan yang ditempuhnya. Ini bergerak ke atas berarti ada usaha sini, berarti ada usahanya sana, ada usaha U nya tadi yang dilakukan. Nah, yang dilakukan oleh, tentu saja yang dilakukan oleh gas. Nah, yang dilakukan oleh gas karena gas mengembang tadi untuk memindahkan piston. Nah, piston kan dari sini tadi melambang. Nah, ini pistonnya naik ke atas sini karena akibat gas mengembang tadi. Piston itu sejauh, jadi piston tadi sejauh delta Y. Berarti yang ini gas mengembang itu berarti di sini adalah gas yang melakukan usaha. Jadi usahanya di sini hasil yang dilakukan oleh gas. Sekarang kita masuk formulasinya. Formulasi rumusan untuk menghitung usaha. Nah, usaha ya kan UI tadi. Nah, berdasarkan kita belajar hukum Newton kan gaya dikalikan perpindahan. Kalau saya gambarkan gerak gerak horizontal mendatar, ini ada benda, ada gaya, tarik gitu ya, dia berpindah sejauh S. Hasil perkaliannya ini namanya usaha. Nah, ini kan kita ubah ke bentuk sini. Nah, ini kan hasil perkalian antara gaya ini dengan perpindahan ini kan sama ini gaya, anggap di sini. Kemudian perpindahannya adalah delta Y, kita anggap ini sebagai S. S di sini adalah delta Y, itu persis sama gitu. Sehingga usaha berarti perubahan usahanya delta usaha, nah ya, delta Y sama dengan berarti F. Nah, kita gantikan S, kita gantikan delta Y. F tadi kan kita peroleh adalah
tekanan dikalikan luas. Nah, sehingga F-nya ini kita ganti P kemudian A, ya kan? F-nya P A. Gini aja, kita ulang lagi. F tadi kan rumusnya berdasarkan ini tadi, tekanan dikalikan luas, sehingga delta W nya tadi kita ubah, F nya ini kita ganti dengan tekanan dikalikan luas, berarti P tekanan dikalikan luas dikalikan delta I. Nah, kita ingat ini ada di luas, A kan luas penampang, sedangkan delta I itu kan adalah tingginya. Nah, kan luas dengan tinggi ini menghasilkan volume, karena volume itu rumusnya adalah luas dikali tinggi, sehingga delta usaha itu sama dengan, kita gantilah dengan A dengan Y ini kita ganti dengan volume, berarti menghasilkan tekanan, kita gantikan luas penampang, ini tingginya tadi, kita kalikan menjadi volume, berarti delta P dia. Nah, ini namanya rumus usaha yang dilakukan sistem tadi, ini usaha sistem. Nah, ini rumus usaha sistem. Ini apabila tadi apa? Ketika gas mengembang. Nah, usaha sistem. Lihat lagi. Apabila ketika gasnya itu mengembang, maka delta P nya tadi itu adalah bertanda positif, sehingga W nya juga positif. Jadi rumusnya ini tadi, jadi sehingga rumusnya kan delta W sama dengan I kali delta P, bertanda positif ya. Sekarang sebaliknya, tetapi jika nanti gasnya itu ditekan, nah jadi gasnya itu ditekan, nah ini sini berarti ini lingkungan. Nah, jika gas ditekan, usaha yang dilakukan, maka usahanya tadi yang dilakukan gas itu sebaliknya menjadi negatif dia, tandanya negatif. W nya tuh bertanda negatif dia. Artinya apa ini? Artinya bahwa gini ya, artinya bahwa gas itu menerima usaha atau kerja dari lingkungan. Maka dari lingkungan sistem, lingkungan gas, berarti dia adalah bertanda minus dia. Sehingga rumusnya delta W sama dengan min tekanan delta P. Nah, ini apabila usahanya karena ini ditekan, berarti lingkungan yang melakukan. Berarti kalau lingkungan melakukan, maka usaha yang muncul adalah negatif. Yang pertama tadi kan gas mengembang, jadi sistem yang melakukan usaha, sehingga dia bertanda positif. Sebaliknya kalau lingkungan, kalau kan piston ditekan, maka volumenya mengecil kan, berarti lingkungan yang melakukan usaha, maka dia harus bertanda negatif.
Sekarang kita teruskan lagi. Nah, di sini kita masuk kepada hukumnya. Berarti ada yang namanya hukum. Masuk kita hukum 1 termodinamika. Itu menyatakan jika kalor kan lambangnya Q, diberikan ke dalam sistem, berarti gas, maka kalor itu haruslah muncul itu sebagai namanya kenaikan. Kemarin dibaca tentang energi dalam. Nah, yang kita beri lambang delta U ya. Nah, delta U. Energi dalam kan U kemarin yang pelajaran sebelumnya. Nah, atau usaha tadi dilakukan oleh sistem pada lingkungan. Ini pernyataan hukum 1 termodinamika. Sekarang yang dinyatakan dengan rumus, lalu dirumuskan, yaitu usaha kalor sama dengan energi dalam, perubahan energi dalamnya plus usaha. Dalam menghitung menggunakan rumus ini ada aturannya. Kita lihat dulu bagaimana kita menghitung menggunakan rumus. Bagaimana kita nanti menghitung itu menggunakan rumus persamaan Q sama dengan delta energi dalam U ini, dia harus itu kita memperhatikan. Nah, yang penting ini memperhatikan ada semacam perjanjian tandanya itu di lain adalah tanda positif atau tanda negatif yang kita pakai. Nah, sekarang kita buat skemanya. Ini saya gambarkan tadi sistem ya, ini sistem. Sini sistem. Kalau sistem ini kalor masuk, ini kalor Q, berarti positif ya. Nah, berarti kalornya ini, Q-nya ini bertanda positif itu jika kalor masuk ke sistem. Jika kalor masuk ke sistem. Nah, ini kan kalor masuk ke sistem. Sebaliknya kalau kalornya ini kalornya bertanda negatif. Berarti kalau jika kalornya itu Q-nya negatif, bertanda negatif, berarti kalor keluar dari sistem. Berarti kalor keluar dari sistem. Nah, berikutnya kita lihat. Dan kalor menghasilkan usaha tadi kan. Nah, di sini usaha kita lihat. Usaha di sini kalau ini berarti usahanya juga positif. Berarti W-nya itu kalau positif, berarti sistem itu melakukan usaha. Jadi sistem melakukan usaha, artinya sistem itu kan adalah gas tadi, jadi gas melakukan usaha positif. Berikutnya kalau Q-nya itu usahanya itu bertanda negatif,
maka lingkungan yang melakukan usaha. Berarti sini lingkungan yang melakukan usaha. Nah, inilah perjanjian tanda yang kita pakai. Ada Q positif, ada Q negatif, ada W positif, ada W negatif. Kalor yang positif masuk, kalor yang keluar tanda negatif. Kemudian bila gas yang melakukan usaha positif, bila nanti yang melakukan usaha itu ada lingkungan, seperti kita menekan piston tadi, berarti namanya usahanya bernilai negatif. Oke, sekarang kita masuk ke contoh hitungannya. Contoh, tentukan perubahan energi dalam. Tentukan perubahan energi dalam gas, berarti delta U, apabila pertama kita lihat dulu, gas menyerap kalor. Gas menyerap kalor misalnya 1000 kalori, dan serentak melakukan usaha dengan serentak melakukan usaha 400 Joule. Di sini kita lihat bahwa ada kalori. Kalorinya kita ubah ke joule. Ingat bahwa 1 kalori itu nilainya, kalau saya singkat ya, 1 kalori sama dengan nilainya 4,2 joule. Jadi kita harus seragamkan dulu satuannya sehingga gas menyerap kalor. Berarti kalau gasnya itu ya, jadi gas menyerap kalor, berarti Q-nya tadi apa? Positif. Oh, kita 600 nih ya, positif 600 Joule, sehingga Q-nya sama dengan 600 nih, 600 Q-nya 600 Joule, ya kalorinya 600 misalnya. Jika sorry ya, nanti dulu kita pahamin. Q-nya misalnya 600 Joule, ini 400 ya, tetap 400 ini usaha ya, usahanya 400. Kemudian kalor yang diberikan itu adalah 600, maka kalornya itu 600 kita kalikan dengan kalornya 600 kalori ya. Ini 600 plus kalori. Nah, tadi 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nah, kita ubah dulu ini kalorinya ke joule, berarti sama dengan 600 kita kalikan 4, ini masih satuan kalori kan, 4,2 ini joule. Jadi hasilnya adalah plus 2520 joule. Maka gas melakukan usaha, tadi kan W tadi kan dirumuskan, W nya sama dengan 400 joule.
Berarti Q sama dengan berdasarkan rumus delta U plus W, sehingga delta U sama dengan pindahkan Q minus W, ya sama dengan, masukkan angkanya, Q nya tadi 25, 20, W nya tadi Q nya W pindahkan ke sini, Q nya 600 ya, jadi Q nya itu 600 kurangkan dengan W nya, W nya adalah 400, 2520 ya, kalau 2520, oh 2520 ya, Q nya 2520 dikurangkan dengan W nya tadi 400 ya, ini W nya 400, maka hasilnya adalah 2120 Joule. Ya, sekarang pertanyaan kedua gini, yang kedua misalnya dari soal ini kita lanjutkan. Kalornya itu misalnya 1400 kalori, kemudian dikeluarkan gas pada volume tetap. Berarti Q-nya sama dengan, karena ini adalah mengeluarkan, jadi keluar sistem berarti tandanya negatif, min 1400 kalori. Kita ubah ke Joule, maka min 1400 kita kalikan dari berapa? 4,2. Hasilnya adalah minus 5880 Joule. Kemudian delta P nya, karena ini tetap ya, volumenya tadi tetap, berarti volume tetap itu berarti tidak mengalami perubahan volume, berarti 0, sehingga Q nya sama dengan rumus tadi adalah delta U plus usaha, sehingga delta usaha sama dengan Q dikurang usaha, sehingga Q nya tadi adalah minus 5880 dikurang 0, berarti tetap minus 5880. Berarti ini lingkungan yang melakukan usaha. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soal ini silahkan Anda coba kerjakan, semoga bisa berhasil nanti. Latihan soal, gas menyerap kalor 300 kalori dan serentak lingkungan melakukan usaha 450 Joule. Berapa perubahan energi dalamnya, energi dalam tadi ya.
demikian penjelasan tentang teori termodinamika, tentang hukum satu termodinamika. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.